10 juta? Iya. Deal. Deal. Bakar saja. Bakar sih, bakar. Gue pasti hancurin lu. Gue gak pernah takut sama lu. Even beyond Vol 3. Like heavyweight. Let's go. Udah katanya. Bang Loren boleh sini. Oh. Oke. Oke, kita masuk ruangan panas. Ayo silakan. Poras apa? Poras. Poras Bang. Poras. Bang Loren. Siap. Mike, sebelumnya kalian sudah pernah bertemu di press conference dan saling bertatapan dekat dalam face off. Nah, sekarang kalian bertemu lagi. Ngerasa ada yang berbeda nggak dengan lawan kalian satu sama lain? Apakah Mike terlihat lebih siap atau Bang Loren yang kemarin press conference terlihat santai, sekarang terlihat lebih serius? Mungkin dari Mike dulu. Kalau gue mungkin di press conference yang pertama itu, ini sekalian meluruskan juga ya Bang ya. Kan banyak yang bilang kita satu circle karena pernah sama-sama latihan di WSBC. Jujur gue ketemu Bang Loren itu pertama kali di press conference itu, bertatapan muka langsung di press conference itu. Emang kita pernah latihan di WSBC tapi nggak pernah sama jadwal ini. Kalau yang gue lihat di Bang Loren, Bang Loren selama bertahun-tahun ini selalu siap dalam hal apapun itu ya yang berhubungan dengan fighter. Bang Loren sendiri, apa yang abang lihat dari Mike sekarang? Makin langsing dia. Itu dia Bang. Semangat ya. Itu Udah turun itu ke tanda bawah. itu tanda respect gue ke lu. Oh iya. Enggak. Bilang aja ini sekalian menyelam minum air karena lu udah di posisi obesitas lo. Hati-hati Iya. lu. Jadi nggak cuma Bion yang nyelamatin gue Bang, lu juga. Kalau berat lu tadi 100 kilo, kita gue mungkin latihan menge-menge. Karena lu juga 87, 88 kilo. Jadi, Bang Loren juga beratnya segitu, gua harus kejar sekuat mungkin. Gitu. Oke. Bang Loren, kalau bicara tentang skill boxing Bang Loren nggak perlu dipertanyakan. Mampu ngimbangin Paris, mampu menghajar influencer gym yang waktu itu merendahkan Kuli. Nah, tapi kali ini kita bertanding kickboxing Bang. Apa yang membuat abang berani mengambil pertandingan kickboxing ini? Jadi memang ini obrolan serius nih. Saya bilang sama Selos, Los di Beyond Vol 3 nama gua, lu ada masuk nggak kira-kira di sini? Oh, Bang, lawan Mike katanya. Oh enggak, itu pas gereja itu kan. Pas di gereja, wah tapi gua lagi fokus gua nanti lah gua balas. Akhirnya gua balas pas pulang gereja. Terus mau nggak lu lawan Mike Bang? Kenapa ya Mike gimana ya? Babayo, oh yang ini, gua bilang iya. Boxing atau apa? Gue bilang kayak gitu. Kan Bion kan kita tahu boxing kan. Dia maunya rules kickboxing katanya. Oh, berarti Mike duluan yang mau. Iya, why? Gue bilang gitu. Kenapa? Gue bilang kayak gitu. Kan Bion kan boxing, gue bilang gitu. Kayaknya di Vol 3 ini kita akan buat sesuatu yang beda Bang. Kebetulan Mike maunya kickboxing dan dia basic taekwondo. Oh, gue bilang gitu. Emang dia nggak mau boxing? Nggak mau. Dia maunya tendangan katanya. Gue cari tahu nih orang nih. Oh, basic taekwondo sama hitam lagi gue bilang. Akhirnya gue bilang gini, kasih waktu dah kurang lebih seminggu. Gue pikir karena saya itu jujur lagi persiapan juga event Binaraga. Udah diet 2 minggu saya. Soalnya kan saya atlet Binaraga nasional juga. Dan selalu masuk top 3 lah gitu. Nah akhirnya setelah 1 minggu saya bilang, saya sambil berdoa tanya keluarga, istri, ini udah saya masuk dietnya saya nih event Binaraga. Ya udah singkat cerita saya iyain tuh, saya oke, ambil, gue bilang gitu. Nah, abang latihan kickboxing ini udah berapa lama Bang? Kickboxing? Iya. Banyak orang yang nggak tahu nih, saya menjalaninya kalau di Muay Thai saya 7 tahun. Iya, 7 tahun makanya saya respect sama dia ini karena pelatihnya Rudy. Oke. Lawan sparring saya itu Rudy di 2020, Theodorus Ginting. Pas dibilang kickboxing, oke lah ini gue bilang Muay Thai tinggal geser dikit, no elbow kan, gue bilang no elbow nih, gue bilang ya oke lah ayo, gue bilang gitu. Pas basic taekwondo, basic Muay Thai ketemu, ayo, gue bilang gitu. Mike, sesuai obrolan kita di bangku komentator tahun lalu. Betul, lu latar belakang taekwondo, sabuk hitam, tapi tetap aja taekwondo menuju kickboxing itu perlu penyesuaian. Nah, Sangat jauh.
Lu sendiri udah latihan kickboxing berapa lama, Mike? Gua belajar intens ya, kickboxing itu 3 bulan. 3 bulan? Iya, Dan intens 3 bulan. menurut lu itu cukup untuk menang melawan Bang Lauren besok? Karena gua nggak berjalan sendiri ya, kata sering gua berjalan sama Coach Rudy dalam nama Yesus. Nah, Mike, masih dengan obrolan kita di bangku komentator tahun lalu, gue nanya tuh sama lu, Mike, gaya taekwondo lu tuh gaya taekwondo yang zaman sekarang ngincer poin atau yang old school ngincer knockout? Dan lu bilang, gue kalau main heavyweight selalu knockout do. Nah, di pertandingan ini, lu ngincer knockout juga nggak? Gua nggak mengincar knockout. Gua karena kita, mungkin Bang Lauren juga setuju, kita benar-benar dianugerahi tempat yang luar biasa bagus ya. Kita di Komen Event, kita main di Istora di tenis indoor Senayan. Itu sebenarnya sangat berkah buat kita. Jadi gue mau 3 ronde ini kita fight dengan sekuat tenaga. Bukan ngajak Bang Lauren tahan-tahan, enggak. Gue belajar juga bertahan sekuat mungkin supaya full 3 ronde ini benar-benar bisa menghibur. Karena saingan match-match yang lain Bang, gue ngelihat banyak match-match yang atlet betulan, banyak match-match yang sangar-sangar, mungkin lebih sangar skillnya dari gua. Tapi, nah dari situ gua berusaha sekuat mungkin, latihan sekuat mungkin untuk bisa bertahan dan menang di 3 ronde. Jadi gua nggak mau menjanjikan gua punya game plan ronde 1 menang, ronde 2 KO, ronde 3 Bang Lauren habis nggak? Karena Bang Lauren, saya full respect sama Bang Lauren sendiri, apa abang mengincar knockout di pertandingan nanti? Atau sama, pengen menikmati 3 ronde? Saya masih stabil, konsisten dengan statement saya. Fighter itu harus bermain cantik dan bermain cerdik. Kalau dibilang KO itu sebuah bonus dalam pertarungan. Gitu. Saya maunya nanti, pokoknya pertandingan nggak ada hook swing gitu dah. Ya. Ala-ala something lah gitu kan, nggak ada main cantik pang kasih kuasain ring tang siapa yang bertahan ya kita nggak tahu apakah masuk lucky punch kayak di sebelah tang kita kan nggak tahu lucky punch itu kan nggak tahu, kita lihat aja Tuhan nanti ya. Betul. Kebetulan kalau Kita saya nih berusaha. 3 rounds like you. Emang Alamat 3 round, nikmati 3 round itu apa gimana Bang? enggak, Arti ini dari kaos jargon kita ini. Oh, jargon. Iya, di belakang kan stop lawan arah. Oke. Jadi baju kita ini kalau ada orang kayak di jalanan kan ngeyel ngotot jumpa pelawan arah itu, dulu kayak teman saya tuh Helmi, ya udah 3 round sama gua gitu. Daripada di jalanan nanti hukumnya lebih repot lagi, kering 3 round. Kalau menang biasa gitu. Kan kita nggak tahu, kalah itu udah pasti. Yang kita kejar adalah menang. Berarti ngejar menang itu apa indikatornya? Latihan keras, tidur yang bagus, latihan keras, repeat lagi, gitu-gitu aja. Nah, Bang Lauren, tadi kita udah dengar tentang latar belakang Mike sebagai seorang taekwondoin. Mau bagaimanapun itu modal lebih dia di tanding kickboxing. Nah, untuk Bang Lauren sendiri, modal abang untuk bisa menang lawan Mike besok apa sih? Apakah power, speed, teknik, atau pengalaman atau nyali doang? Gimana Bang? Nyali nggak cukup sih. Nyali nggak cukup. Kayaknya di semua itu deh. Karena saya banyak sparring sama orang-orang, saya bilang orang-orang penting ya di Muay Thai. Pokoknya yang berbau di dunia fighter. Saya sparring sama Rudy. Pokoknya atlet-atlet lah itu di Muay Thai saya sparring. Jadi saya cukup pede dengan pertarungan ini karena saya basic juga Muay Thai. Orang nggak tahu. Yang tadinya orang tahu, oh latihan boxing nih si Lauren lawan si Paris yang hanya punch doang badan atas. Tapi orang nggak tahu tendangan gue itu kan gue simpan semua. Baru gue upload beberapa hari kemarin gitu. Baru orang, tendangannya bisa juga ya. 7 tahun bro, gue latihan Muay Thai bro, 2018, 2017 mulai gue bilang gitu. Nah itu dia Bang. Aku ngeliat Instagram abang dan aku ngeliat tendangan abang ini bukan orang baru latihan nih. Nah sebaliknya Mike, gue nggak pernah ngeliat ada lu ngunggah video lu latihan serius kayak Bang Lauren. Jadi bisa dibilang netizen ini nggak bisa ngukur, makanya semua kemarin ramai bilang all in Lauren, all in Lauren. Kenapa lu nggak mau nunjukin latihan lu? Sengaja kah atau bagaimana? Sengaja nggak sengaja. Bang Lauren pasti tahu kan. Bang Lauren itu belajar juga tentang nutrisi, belajar juga tentang obesitas. Yang pasti digempor di gua itu kan pasti fisik ya Bang, stamina. Kalau udah fisik sama stamina yang dikuras di camp, nggak mungkin punya tenaga lagi untuk konten.
Gak mungkin punya tenaga lagi untuk show skill. Gue bukan merendahkan lu punya konten yang menunjukkan sebuah skill, enggak. Tapi gue terkadang gue mau, tapi udah mager lah bang. Karena fisik gue tuh dikuras terus supaya bisa menampilkan 3 ronde kita dengan maksimal. Biar surprise di tanggal 22 Juni nanti ya. Enggak surprise juga. Bang Lauren punya mata, Bang Lauren pengalaman 7 tahun. Banyak yang udah dia lihat di teman-teman sparring dia seperti yang dia bilang. Pasti dia paham. Tapi di hari H pasti ada pendisiplinan juga dari gua di atas ring. Oke. Sesuai dengan apa yang Bu Imelda sampaikan di press conference kemarin, pertandingan kalian digelar di semi pro, gloves 12 oz, shin guard tapi tanpa head guard. Nah, tentang klausul tanpa head guard ini dari Beyond kah apa kesepakatan kalian? Karena di sini dibuka kesempatan apabila salah satu dari kalian pengen merubah klausul itu. Ini debut kami, pakai helm lah biar aman, apa gimana? No head guard? Saya tanya dulu nih sama dia nih. Ini debut nih. Bayangin ada lutut, ada kick. Lu masih muda gitu. Gua kasih kesempatan no head guard atau gimana? Soalnya jangan kayak wah gagah-gagahan. Kalau jujur gua bebas aja. Karena kalau sparring nih pakai headguard yang ala kickboxing itu kadang mengganggu sih. Serius mengganggu banget. Beda kalau sparring headguard yang boxing yang kayak di USBJ itu, wah itu nyaman tuh. Tapi nanti kita itu pakai headguard yang mengganggu, gue bilang agak kurang. Tapi pakai no headguard juga gue bebas. Nah sekarang gue lempar ke si Mike. Iya. Saya sebagai junior di dunia combat sport, kalau disuruh memilih, saya pilih untuk tanpa headguard sih bang. Deal Mike, tanpa head guard? Oke, deal Tanpa head guard. tanpa head guard. Oke. Kemarin juga Bu Imelda menyampaikan bahwa pertandingan kalian digelar di berat kesepakatan 90 kg dengan batas atas 95 dan batas bawah 85. Nah, progres cutting lu gimana, Bang? Progres cutting. Bang Lauren ini beruntung. Oke. Dia dapat lawan yang 100% respect sama dia. Gua sebelum progress cutting gua sebelum nyentuh Golden Camp itu sebenarnya 126 kilo. Gua diet turunin sampai 122,8 karena nggak mau dong gua bawa yang terlalu gumpalan lemak ke sana. Di hari H gua di Golden Camp 122,8 sampai hari ini gua 105,1. Masih ada 10 kilo. Masih ada PR kita. Ini 106 105 ini udah 3 hari nih. Supaya pecah bang. Nah, Bang Lauren, aku lihat di Instagram Abang sebalikin. Justru Abang mau bulking ke 90. Kenapa, Bang? Apa nggak takut jadi makin lambat atau Abang ngincer power di 90 atau gimana, Bang? Sebenarnya saya nyaman di 86 atau 85 sih. Tapi pihak Beyond saya menghormati, menghargai, disuruh up terus di 90. Oh. Ya kita berusaha aja, makan terus program bulkingnya, kalorinya lebih saya banyak makan. Tapi karena tipe badan saya tipe ektomorf yang susah makan, lu kasih makan nasi padang turut sehari 2 hari tetap aja badan saya segini. Ya udah berusaha aja dulu. Kalaupun nanti di weigh in 1 hari sebelum ya nanti ya weigh in tetap 85 ya udah. Oh, masih 10 kilo in, lah, gitu. oke lah. Asal dia tetap gue bilang, ayo let's go 95 biar dia semangat juga kan. 95. Nah, bicara tentang berat badan, di press conference kemarin, Mike, lo berani ngajak taruhan Bang Lauren. Nah, sekarang gue mau balik ngajak Bang Lauren yang balik nantang Mike tentang berat badan ini. Kalau sampai Mike over, ada penalti apa nih buat Mike? Kalau kita lihat Ryan Garcia versus Devin Haney kemarin, mereka tuh bikin klausul $500,000 per lebih 1 pounds. Nah, kalau Bang Lauren mau nantang Mike tentang berat badan ini, Boleh, saya sempat kepikiran tuh. Nah, tentang si Ryan Garcia juga. Iya. Gitu. Biar dia makin semangat kan. Siap. Kasih dispensasi 95 plus 2 lah, nggak apa-apa. 95. Lu berani nggak? Lu punya target dapat 95 tapi
kalau ternyata di H nggak dapat, lu kasih gue 5 juta. 5 juta aja nih bang. Gak apa-apa 5 juta. 10 juta. Waduh, ini dia. Tunggu dulu, bentar. 10 Kalau gua lebih dari Bentar. 95,2. Iya, plus 2 kan? Iya. 10 juta. Berarti abang minta kan aku 95,2. Ah, dispensasinya Kalau plus 10 kilo. 95,3 aku ngasih abang 5 juta berarti. 98 berarti kan? Iya, kalau 98 Oh, ini- lebih dong. Oh lebih Mau. kilo bang. Kilo Kilo apa? kan? Kilo Ngeri kan? kan? Aku pound berarti bang. Pound Itu pound yang pas LBS. sekarang. Iya, LBS dong. Iya. Ya, Maksud aku tadi jangan. abang bilang kan 95,2. Kilo. Iya, 95 plus 2 kilo. Berarti abang berani lawan Kalau Mike 97 contoh masih oke lah. Masih Itu di kelas light heavyweight, di heavyweight bahkan ada yang selisih 15 kilo, 20 kilo. It's okay di dunia pertarungan. Tapi kalau di sini lebih berarti selisih 12 kilo nanti ya. Masih oke lah, gue bilang masih oke. Berarti kalau Mike masuk di 97 7 aman. Gua bilang aman karena ada dispense. Tapi ternyata di 98 nanti di hari H-1 itu weigh in Baru lu 5 bayar juta. gua 5 juta. 10 juta. Tunggu dulu. Enggak, kalau gua miss. Kalau lu miss 10 Iya. juta. Iya. Tapi kalau ternyata dapat, nah itu. Kalau enggak apa-apa. Ah, itu yang Itu- mau saya pertegas nih. Sebesar itu respect saya bang. Wih, Ih, ini berarti Enggak, ini taruhan bukan sama soal Bang. taruhan, bukan soal taruhan atau apa bang. Sebesar itu respect saya sama bang. Kalau saya lebih dari 97, saya kasih 10 juta. Kalau saya lolos, nggak perlu apa-apa. 10 juta. Iya. Deal. Deal. Tapi harus tetap. Nah, Satu nah, bulan. kita Satu bulan lagi. kita nggak gimmick-gimmick atau mana No. Emang saya sangat beruntung ketemu sama abang di atas ring. Sebesar itu saya bersyukur ketemu sama abang di atas ring. Oke, Aku siap. bayangin kalau saya ketemu yang Siap, kayak siap. selebgram baru latihan 3 bulan. Saya sangat beruntung melawan abang. Oke, siap. Tulang Maposo. This is common event. Nah, balik lagi nih tentang press conference kemarin. Ko Rudy, coach dari Mike, bilang kalau Bang Lauren akan dibuat malu sama lu. Nah, kemarin sih lu bilang belum nyiapin game plan. Kalau sekarang udah ada belum? Boleh dong tipis-tipis. Aduh, tipis-tipis. Sorry sebentar, kita harus ganti baterai takutnya. Oh ya. Oke, nanti diulang lagi. Balik ke press conference kemarin, Ko Rudy, coach dari lu bilang kalau lu bakal bikin malu Bang Lauren. Nah, kemarin sih lu bilang lu belum nyiapin game plan. Kalau sekarang udah nyiapin belum? Boleh dong tipis-tipis. Kasih tau. Game plan ya. Ini mungkin game plan dari independen gua aja ya. Balik lagi ke yang gua bilang tadi. Game plan utama gua yang dari hati gua bagaimana bisa memberikan pertahanan dan counter yang baik lah untuk Bang Lauren yang udah punya pengalaman di atas 7 tahun. Itu basic poinnya. Karena justru setiap gue membahas game plan juga kadang masuk kadang keluar gitu loh. Karena setiap latihan itu gue dalam zona yang udah blackout. Gue nggak pernah latihan yang dimana gue pulang masih bisa senyum. Nggak. Mau gue ngemis sama Ko Rudy juga nggak dikasih tuh. Nggak dikasih. Emang dia bawaannya begitu cara melatih. Kadang juga sampai gue berpikir latihan itu ini benar nggak sih latihan kayak gini tuh works atau enggak ke gue. Jadi emang sekitar 85% sampai 95% itu kapasitas otak gue waktu latihan udah nggak tahu udah ngambang, udah kepake untuk latihan. Jadinya kalau untuk game plan yang detail belum ada yang bisa gue kasih tahu. Gitu. Kalau Bang Lauren sendiri udah nyiapin game plan nggak? Sudah. Oke, boleh diceritain sedikit dong? Jangan Sedikit. diceritain. Oh, jangan diceritain. Jangan. Jangan. Oke. Iya. Oke. Nah, Nggak bisa. Bang Lauren, di Instagram aku lihat abang sempat cedera waktu latihan. Nah, proses pemulihannya sampai mana? Dan sorry nih, jangan sampai ini jadi alasan setelah pertandingan. Ini cukup menyedihkan sih. Tapi nggak jadi excuse ya. Buat saya jangan jadi excuse. Karena kita punya senjata atas dan bawah. Lu punya kaki kanan, kiri, cedera kanan, masih ada kiri gitu. Jadi yang saya manfaatin ketika ini cedera masih proses recovery, yang sebelah lagi nanti kita buat senjatanya lagi. Jadi kita matangi. Ada senjata-senjata yang lain kan. Banyak banget kickboxing, lompat juga bisa. Superman punch kan ada juga. Betul. Banyak. Betul. Oke. Nah, ini adalah debut dari kalian.
apakah kalian melihat karir combat sport kalian cukup sampai di sini atau masih mau lanjut ke depan? Dan apakah boxing, kickboxing atau ya gimana yang punya event aja? Mungkin dari Mike dulu. Kalau gue enggak ya. Nah, ini enggak karir pertama dan akhir. Gue akan mencoba untuk lanjut terus, tapi gue seimbangkan dengan tugas gue atau job gue sebagai content creator. Tapi ya, ini enggak pertama dan terakhir. Justru ini pintu yang sangat besar, sangat baik. Pintu gue ini Bang Lauren, menang atau kalah, tapi dalam nama Yesus menang. Itu terima kasih udah menjadi pintu pertama saya. Bang Lauren sendiri ke depannya Investasi. investasi. Lu akan dapat segala hal di sini. Dan bahkan saya menyewa 2 pelatih pribadi ke saya sendiri demi ini. Menang kalah itu biasa, tapi kita berjuang, berjuangnya kita itu, sekerja kerasnya itu, saya sampai berpikir, saya harus sewa pelatih pribadi. Saya sewa pelatih pribadi 2 orang ke saya sendiri. Jadi kontraknya Bion itu saya tumpahkan ke pelatih, saya bayar lu semua, ini investasi gue. Even gue misal kalah nanti gue, tapi gue udah dapat investasi, gue dapat ilmu yang besar nih. It's okay, menang kalah biasa. Yang penting kita berusaha terus. Tadi kita udah dengar bentuk respect dari Mike adalah perjuangan yang memotong berat, dan ini adalah bentuk respect dari Bang Lauren. Gak meremehkan Mike, langsung sewa. Otot gue susut bro. Luar biasa. Nah, Bang Mike, bicara tentang karir tanpa mengesampingkan lawan kalian di hadapan kalian, setelah ini ada nggak nama yang pengen kalian lawan? Terutama dari Bang Lauren dulu, karena aku lihat kemarin sempat jabat tangan sama Jeremia. Gimana Bang? Itu iya, banyak orang yang giring-giring ya, karena jadi gini, saya sedikit mengedukasi ya. Otot, berbicara otot. Jadi orang menggambarkan seseorang yang berotot itu full power, padahal di saat bertarung itu ada beberapa indikator yang lu harus kejar, endurance, game plan, taktik, teknik, bukan cuma kayak berotot kencang aku keras nih orang, enggak kayak gitu. Nah, orang ngiring gue ini sama-sama berotot nih, sama-sama full power, suspek itu yang orang digiring-giring terus kan. Tapi lama-lama kita boleh juga deh. Nah, sempat saya follow out juga, cuman belum masuk karena beda berat badan. Jeremianya di 7, mintanya 75 atau 76, gua kan stay di 85, 15 tahun saya buang otot, harus turun di 76. Aduh, sayang banget gua bilang gitu. Tapi intinya pertanyaan tadi, kalau dibilang ada lu mau call out, ya target gua sih Jeremia, biar seksi aja sih. Gua bilang, oke, ayo, gua bilang gitu. Kalau lu Mike, ada nama yang pengen lu call out nih? Atau Nggak, target? Gue cuma fokus sama Bang Lauren. Sama fokus sekarang itu ada di depan gua. Itu kan pertanyaan yang harus gua jawab. Betul. Nah, sekarang gua kasih kesempatan kalian untuk memberikan 1 pertanyaan ke lawan kalian masing-masing. Mungkin dari Bang Mike dulu. Ada pertanyaan nggak buat Bang Lauren? Abang yakin Bang, gak ada rencana untuk menang KO? Apa itu jujur? KO itu bonus? Karena kan kalau omongan-omongan KO itu bonus kan, setiap fighter kayaknya yang face to face press con itu tuh supaya aman tuh ngomongin gitu. Gue cuma pengen abang jujur, apakah benar atau KO itu bonus? Atau ada emang pengen menang KO Bang? Kalau jujur sih, jadi gini Mike. Orang mungkin udah tahu, jadi dunia media sosial itu nggak pernah bohong. Gue pernah di posisi kalah. Apalagi pertarungan itu yang membuat pikiran gue itu, gue paksa nih kawan orang 1 ronde. Ternyata nggak kau. Ketika lu jatuh 99 kali dan lu gimana caranya bangkit? Berarti bangkit 100. Jatuh 99, bangkit 100 kali. Artinya dari kekalahan gue kemarin itu karena kalah di napas dan otak gue dipaksa untuk kawin orang.
Akhirnya gue menggugup tuh. No, ini bukan fighter bro, gue bilang ini. Akhirnya gue belajar lagi, belajar. Jadi kalau dibilang lu kawin dia, no, jangan paksa gue untuk buat KO dia. Main cantik dulu, KO itu akan nyusul. Kalau lu udah masuk, sekarang apa, pukul, pancing segala macam, KO itu akan bonus. Jadi kalau ditanya, jujur lu nggak mau kawin gue? Enggak ya. No, jangan. Gue mau main cantik sama lu bro. Jangan. Gue nggak mau kayak memaksa otak gue. Oh siap. Jadi namanya kayak emosi gak sih lu? Enggak, Mike. Tulang naposo enggak. Siapa? Nggak tahu. Lu juga nanti nggak tahu. Tiba-tiba masuk laki pun nggak tahu. Gue tidur. Nggak tahu kita. Tuhan yang tahu. Pokoknya kita berusaha berjuang. Pokoknya udah lakukan yang terbaik aja latihan. Tuhan yang menentukan nanti ya. Oke. Sekarang Bang Lauren, ada pertanyaan nggak buat Mike? Lu mau hancurin kaki gua nggak lewat tendangan mematikan lu itu? Abang tahu kan taekwondo kan? Kan taekwondo. Kok ditanya banget? Iya, abang tahu kan? Iya, Taekwondo gua- itu jarang ada lo nggak pernah belajar low kick. Tuh. Gue mau kasih tahu lo kalau itulah dilema gue bang. Disuruh low kick emang susah. Gue tuh susah untuk low kick. Tapi nggak ada yang tahu nanti di atas ring kan. Itu susah. Itu dilema perbedaan kickboxing sama Muay Thai sama Taekwondo. Taekwondo itu kan terbiasa untuk ke atas terus. Sedangkan latihan gue itu bawah mic. Itu susah. Ngarahin ke bawah sama ngarahin ke sini. Gue udah terbiasa begini. Tapi ya pelan-pelan udah gue prepare untuk itu. Tapi kalau untuk ngancurin kaki lu, tergantung lu. Tergantung lu. Iya. Gua nggak bilang Gua kaki, punya maksudnya game plan. all body gua gitu kan. Iya, gua nggak punya yang game Lu plan. mau hancurin kepala gua kayak apa? Lewat kaki yang mematikan itu? Apakah iya? Pasti gitu dong jawabannya. Karena kekuatan gua di kaki. Belum pasti. Belum pasti. Ini antara ragu-ragu atau masih merahasiakan ini Mike ini? Mike, lu jangan lihat gua dari usia, lihat pengalaman. Bakar saja. Keras Ini bakar. Gua pasti hancurin lu. Bakar. Biar gua semangat maksudnya latihannya. Game plan Iya. Mike ternyata. Ini udah sejujur mungkin bang. Oh, sejujur. Iya. Kaki gua oke. Tapi kalau untuk game plan yang merusak kaki lo belum tentu. Itu maksud gua. Belum nyampe ke pikiran gua. Kenapa, Mike? Supaya abang kayak gini. Supaya gimana? Supaya abang ya. Supaya Mike kasih gua biar latihan gua. Oh, kaki gini. Bilang sesuatu, Mike, Jujur. dari kaki lu. Nih, bang, gue jujur ya. Yang gue takutin itu bukan lu di atas ring, bang. Gue lebih takut ke Cam dan coach gue. Itu pertama. Gue jauh lebih takut ke audiens Bion. Gue fight sama lu itu full respect. Gue gak pernah takut sama lu. Jadi yang gue analisa selama ini gue latihan itu bukan berdasarkan karena Bang Lauren itu hooknya jago, karena ininya bagus, karena head move-nya bagus, karena kakinya bagus, enggak. Gue latihan ya untuk latihan aja supaya menang di atas ring. Oke. Jadi gue gak pernah takut sama lu. Itu bukan sesuatu yang ini ya. Bukan merendahkan lawan gue, enggak. Gue hanya takut sama yang udah pasti di pertama emang di atas. Gue takut ngecewain dia, gue takut ngecewain coach gue takut ngecewain audiens Bion. Karena kita di main event. Begitu. Oke. Sebagai penutup, gue kasih kesempatan kalian memberikan satu pesan ke lawan kalian masing-masing. Mungkin dari Mike dulu, satu pesan. Lauren, untuk recovery-nya tolong diselesaikan, tolong dibereskan dengan baik. Gue juga tipes 2 kali latihan. Iya. Gue juga tipes. Lu tahu? Mike kata brutal. Aku nggak baca 122,8 sampai 95 itu sacrifice-nya seperti apa. Kita harus atasin masalah kita itu masing-masing. Gue sangat berharap abang sangat sehat nanti di atas ring. Itu aja. Bang Lauren, pesan terakhir menutup face to face ini. Buat tulang naposo, Mike.
Saya tetap latihan keras, pola makannya terus dijaga, kardionya ditingkatin, tendangannya dikencangkan. Tuhan Yesus memberkati. Itu tadi face to face Mike versus Lauren menuju Beyond Combat Showbiz 3 in collaboration with Evelyn, sponsored by Hoto, sporting partner Yellow Fit Kitchen, Adidas, dan DNA Sport, live on pay-per-view hanya di video. Good luck, apa? Good luck, Bang. Siap. Maju. Oke, Fast good, thank you. Sip, silakan keluar satu. Udah mau teks. Satu, jangan bersenggolan tapi. Di sini dulu Udah ya. ngobrol-ngobrolin Iya. marga tadi. Ngobrolin marga, mau kelapa pula. Makin kurus boy. Enggak lah ya. Enggak lah. Berapa sekarang? 86. Aman lah ya. Makan ini Bang. Nanti obesitas lagi. Gelap ya like itulah ya. Udah kalian nonton interviewnya face to face. Pokoknya mohon dukungannya. Tuhan beserta kita. Sampai jumpa. Bye.